Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Rasikan Joko dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pada algoritma dan pemrograman, serta nanti kita akan membahas definisi dan kita nanti akan praktek satu persatu ya. Nah, nanti kita praktek menggunakan bahasa Python dan menggunakan Scratch. Nah, di sini apa itu fungsi? Fungsi pada algoritma dan pemrograman adalah buat kode yang diberi nama. Nah, di sini nanti kita akan bikin sebuah program di dalam program. Gitu. Kode yang diberi nama yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali untuk memecahkan masalah dan menyederhanakan program dan meningkatkan efisiensi dan keterbatasan. Nah, di sini fungsi dari function itu sendiri adalah di mana kelebihannya itu lebih meringkas program ya, karena kita bikin program yang panjang tuh dari dalam function tersebut dan nanti kita bisa manggil fungsi tersebut berkali-kali. Nah, di sini ada yaitu input fungsi. Nah, input fungsi dalam fungsi itu sendiri adalah sebagai masukan. Ya kan? Nanti di situ kita akan memberi data dan memberi masukan akan dan diolah di dalam fungsi tersebut. Input dalam fungsi adalah untuk mengambil data atau deskripsi dari pengguna agar dapat dibaca oleh program. Nah, output fungsi sendiri ya sesuai dengan namanya output ini akan menjadi keluaran dari fungsi tersebut. Nah, nanti akan dikeluarkan di program saat kita panggil fungsi tersebut. Nah, contoh penulisan fungsi sendiri itu di dalam Python seperti ini. Def tampilkan salam. Nah, di sini tuh sebagai nama fungsi tersebut ya. Nah, di sini ada kurung kanan kurung tutup. Di sini nanti kita akan menambahkan parameter atau input nih ketika kita mau masukkan input. Nah, di sini pasti dikasih titik dua ya, ada titik. Nah, lalu di bawahnya dikasih print hello selamat datang. Nah, ini yang akan diucapkan dan di sini tampilkan salam di sini adalah untuk pemanggilan fungsi tersebut. Nah, di sini kan namanya tampilkan salam. Dan di sini kita panggil juga tampilkan salam. Nanti langsung bisa di-run dan program akan mengatakan halo selamat datang. Nah, input contoh penulisan input fungsi atau parameter yang di sini itu sama aja kita bikin fungsi dulu, lalu kurung buka kurung tutupnya diisi. Misal di sini perkenalkan diri. Nah, di sini kasih nama dan negara. Nah, di bawahnya ini kita beri masukan, kita beri data. Misal kalau perkenalkan nama. Nah, nama ini kita isi dengan ya sesuai kita lah. Misal nama saya misal Restu. Perkenalkan nama saya Restu. Nah, asal dari negara. Negara ini dari sini. Nah, nanti inputan yang kita masukkan tadi akan masuk ke dalam fungsi tersebut dan nanti dikeluarkan menjadi output. Untuk return value sendiri di sini adalah uh, function yang dapat mengembalikan nilai menggunakan keyword return. Nah, keyword return ini memungkinkan fungsi menghasilkan hasil yang dapat digunakan dalam bagian lain dari program. Nah, ini contohnya lah, misal di sini kita bikin function hitung luas persegi. Nah, di sini luas. Nah, harusnya di sini nanti diisi ya, diisi inputan. Nah, di sini luas sama dengan kali sisi. Nanti kita masukkan angka, terus function tersebut mengembalikan angka itu lagi sebagai hasil result ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini ada lagi variabel scope. Nah, dibagi menjadi dua ya, lokal dan global. Variabel scope sendiri ya adalah variabel yang dideklarasikan di dalam function. Nah, di dalam function tersebut kita masukkan variabel. Nah, ada variabel yang hanya diakses di dalam function tersebut. Nah, dan global scope ya, variabel yang dideklarasikan di luar function tersebut.
untuk dapat akses di seluruh program. Nah, itu saja kira-kira mengenai penjelasan function pada algoritma dan pemrograman. Dan selanjutnya kita akan lanjut praktek menggunakan Scratch dan Replay. Dan di sini mungkin saya nanti agak sedikit panjang ya karena penulisan program yang lumayan agak rinci biar dapat mudah dipahami lah kita eh, awal penjelasan materi dulu nanti kita langsung praktek. Nah, di sini kalian bisa langsung praktek juga nanti ikutin aja di dalam video ya let's go. Ya, memang kelupaan ya sebelum kita masuk program. Saya akan biasanya sedikit pada produk dari bagian yang suatu di function. Nah, kira-kira begini, kita produknya sudah kita masuk ke produk nomor, ini bisa nanti memasukkan parameter yang akan kami buat pada function. Nah, kami dari sini nanti function akan mengeluarkan hasil dari hitungan tersebut atau membandingkan data yang kita masukkan tadi berupa jawaban ya, dari print dari file. Nah, di sini ambil dari function yang pernah bermasuk terus masuk ke return global compiler. Nah, oke, gerakan itu kita alami juga masuk ke background. Maaf tadi sebenarnya saya kelupaan tentang sobat ini. Oke, dan tentang yang nah, pertama-tama kita masuk ke Scratch dulu ya. Untuk tata cara masuk ke Scratch, login dan lain mungkin bisa dilihat di video pertama saya. Di situ menjelaskan tata cara masuk Scratch, login dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membuat simple program mengenai function. Di sini mungkin kalau yang nggak asing dengan PLC, function ini disebut function block ya. Jadi kita bikin program yang nantinya dibikin menjadi suatu blok. Satu blok itu nanti bisa dipanggil berkali-kali. Kita pendering dulu agar bisa dijalan ya nantinya. Untuk membuat function sendiri di sini loh, di my block. Nah, kita make a block. Kita bikin nih, misal kita bikin function data. Maaf ya, Red. Minum, tegukan. Ya lanjut. Nah, di sini kan awal dari blog tersebut ya kita isi seperti program biasa. Misal, saya kita kasih ini, saya hello, nah, di sini keunggulan function itu bisa dilihat ya. Nah, dari program yang sepanjang ini kita bisa panggil menjadi cuma dua blok saja. Kita, nah, di sini sudah terani. Nah, di sini functionnya. Nah, di sini kita panggil function tersebut untuk di run di thread. Kira-kira begitu. Kita misalnya di input parameter atau input function. Yang untuk input function itu sendiri di sini add an input.
Misal kita mengucapkan selamat datang siapa dan berapa umurnya atau di mana rumahnya di negara. Pasti aja. Nah, nah di sini tuh sebenarnya nggak harus bahasa Inggris sebenarnya, pakai bahasa kita sehari-hari aja. Nah, misal kita ingin masukkan dua parameter atau dua input, kita eh, klik ini dua kali ya untuk menambahkan parameter dua kali. Misalkan nama dan umur. Nah, di sini akan ada blok kosong ya tujuannya tuh kita akan memasukkan parameter dan nantinya akan masuk ke dalam fungsi tersebut dan akan dikeluarkan sebagai output. Nah, tapi kita nggak cuma tetap sampai di sini ya. Nah, kalau di sini kan di run kan hmm, masih masih kosong, belum 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 terangkai ya. Kita masukkan di sini join biar biar enak lah yang di game bisa selesai. Nah, di sini kita tarik nih nama. Tujuannya tuh nanti yang parameter kita masukkan di sini masuk ke dalam kata-kata di sini yang mau diucapkan oleh si kucing. Misal hai, terus kita isi tuh. Nah, begini bagaimana tuh? Nah, si kucing akan mengatakan hai restu. Di sini dikasih biar ada spasi. Begitu juga yang kedua. Kalau misalkan, nah, begini. Nanti kita bisa memasukkan beberapa apa ya parameter tapi cuma diulang-ulang lah, cuma beda parameternya. Misal umur 20, tapi nanti kita masukkan di nah, karena di sini umurnya dan kita akan bisa mengatakan umurnya 20 tahun, selamat datang. Nah, maka eh, parameter umur tuh tidak di sini. Ya, nantinya ya input yang kita masukkan di sini tuh masuk ke sini dan lalu dikeluarkan di sini. Ini alamat dan nah, saya restu, saya umurmu 20 tahun, selamat datang. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ya, untuk nah, yang begini lebih enak ya kelihatannya. Pengungkapannya sendiri-sendiri. Nah, begitu saja eh, mengenai function ya. Di sini kalian bisa mempraktekkan membuat function sebanyak mungkin dan bisa dipanggil berkali-kali. Selanjutnya kita akan bikin function pemanggilan berulang. Jadi si function tersebut akan membalikan parameter atau input yang kita berikan lalu diulang oleh function tersebut lalu dikembalikan sebagai hasil atau jawaban. Di sini kita harus dulu lalu kita bikin jak baru ya. Kita kemudian
Kalian. Eh, nah di sini kita masukkan input dulu ya. Input. Nah, di sini kita juga menambahkan variabel ya. Variabel di sini tadi mencakup di variabel tapi bagian yang internal yang nah itu lokal scope yang jelas, yaitu variabel yang dijelaskan di dalam sebuah function function bersifat lokal. Nah, kita praktekkan di sini. Di sini naik variabel sudah belum bikin misalnya job kita masukkan di sini metode itu hasil pengkalian. Nah, number ini kita turunkan di sini, tapi kita masukkan ini kolom ini untuk pengkalian angkanya. Nah, number yang di sini adalah itu. Maaf kita ya nggak pakai muka ini. Kenapa number ditaruh di sini? Nah, nanti jadi di sini sebagai inputan dan lalu nanti dikalikan dengan kita dua. Lalu kita panggil function tersebut pengalian selesai. Lalu diberi nah di sini sebenarnya akan kita taruh sebagai hasil pengalian yang tadi ya. Jadi di sini eh, function berisi variabel lalu diberi parameter atau input lalu diolah oleh function tersebut dan dikeluarkan di sini di variabel ini dan dikeluarkan oleh existing ini. Parameternya kita masukkan di sini misal 5 5 maka 5 tersebut akan masuk di sini, nanti akan dikalikan dua hasilnya masuk ke sini lalu dikeluarkan. Nah 10 benar. Nah bagaimana kalau kita coba di Python? Untuk Python sebenarnya lebih 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 singkat sih, lebih simpel, nggak perlu banyak-banyak kode. Menurut saya lebih enak di Python ya. Untuk Python sendiri, untuk bikin function yang tersebut di sini diawali dengan div, lalu kita tulis nama function ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tidak boleh memakai spasi ya. Kita memakai underscore. Nah, kalaupun yang pakai underscore jangan spasi langsung. Selamat datang di, di sini dikasih kurung besar, kurung tutup, lalu titik dua. Di bawahnya kita kasih string. Nah, string ini harus sejajar dengan uh, judul dari function yang kita buat tadi ya. Karena di sini yang akan kita keluarkan. String warna
Gimana tuh? Di sini untuk pemanggilan function kita tinggal tulis aja format data yang data. Untuk pemanggilan tidak perlu dikasih titik dua ya. Oke, tidak kita tetap itu nggak pakai pasti katanya satu barang itu perilaku not that and song kemudian sudah biasa sudah betul ini berarti film bisa lagi nanti oh di sini saya nah di sini kan mengutakkan sama data tapi di sini terlalu kaku ya misalnya nggak diberi parameter atau input masukan. Nah, cara memasukkan parameter atau input di dalam fungsi di bahasa Python itu, nanti kita tinggal masukkan parameternya di sini di antara kurung kanan kurung itu kita kasih parameter misal sama aja ya nama koma satu kemudian satu negara umur aja dari nama dan umur. Nah di sini juga dikasih tambahan sebagai nanti masukkan parameternya. Nah, ini dan kita kasih lalu di sini akan mengatakan ini sekarang ini yang nanti akan kita masukkan dan selamat datang. Nah, misal kita akan memanggil fungsi tersebut dua kali juga bisa dengan yang dengan parameter yang kita masukkan lebih dari yang lebih lagi di sini kita masukkan yang namanya parameter atau input dari function tersebut misalnya nama dan satu titik koma dan kita lanjutkan ini umur titik lagi ini ada ini itu dilakukan kemudian coba itu benar
di program akan mengatakan harus tuh nego sekarang 20 halaman data kayak tadi. Di sini 20 itu sebagai parameter yang kita masukkan tadi, dan itu juga sama seperti eh, parameter yang kita masukin tadi. Nah, di sini pinter-pinternya kita aja yang merangkai kata-katanya. Kira-kira begitu hasilnya, dan kita lanjut ke yang namanya pengulangan function. Satu. Nah, di sini kita akan membuat program pengulangan ini di bahasa Python. Nah, di sini lebih singkat ya, dia seperti tadi belum membuat judul sesi pengalian yang boleh pakai spasi, pengalian dan spasi. Di sini kita kasih number, kemudian kita kasih ya, variabel ini di sini yang berfungsi sebagai mengembalikan parameter yang kita masukkan tadi, dan nanti akan dikeluarkan sebagai output. Kita kasih number juga sebagai tadi menentukan parameter, dan simbol bintang sebagai perkali dua. Ini kita panggil, kita keluarkan ya dengan hasil dari pekerjaan tersebut juga sering dari nah di titik kenapa turun misalnya dua, karena turun tutupnya juga dua nih, meskipun terpisah seperti ini itu menjadi satu yang ini ya. Kita error improve it. Itu member, oh di sini sekarang ini. Nah, coba kita parameternya kita ganti lagi. Nah, setengah 12 ya, jadi program bisa berjalan secara lancar. Nah, untuk program selanjutnya kita akan menggabungkan yang kita praktekkan tadi dari awal, dari cara membuat function, membuat inputan function, dan memanggil function berkali-kali. Nah, kita nanti akan gabung menjadi sebuah program, yaitu simple calculator. Nah, programnya saya udah buat dari awal karena eh, terlalu panjang ya dibuatnya, agak panjang lamanya. Saya udah sempat running programnya. Eh, di sini sama, kita bikin apa namanya fungsinya dulu, ya print instruction, print sama datang di calculator convert window. Nah, di sini kita nanti akan diberi dua pilihan, diberi pilihan sesuai kita mau masukkan parameter angka berapapun yang bikin def add. Nah, function pertama itu untuk tambah, function kedua untuk kurang, dan ketiga untuk kali, dan empat untuk bagi. Nah, lalu setelah di sini selesai, program turun lagi di sini. Nanti program akan menanyakan, kita disuruh masukkan angka pertama. Nah, itu terserah kalian, angka kedua terserah kalian, dan memilih operation type. Nah, di sini itu satu ditambah dua dan sebagainya. Nah, itu yang kita buat tadi ya.
Nah, di sini kita bikin programnya. Nah, di sini ada if number two, yaitu eh, kita beri peringatan ya, pembag di sini di bagian sini di pembagian. Kalau pembagian angka 0 itu nggak bisa, jadi definition by zero is not possible. Oke, langsung jadi kita running program. Kita masukkan angka pertama misal 3, ntar angka kedua 4. Nah, di sini kita pilih operation type-nya, kita 3 kali 4. Kalau itu di multiply 3. Nah, C12. Untuk pengulangan program itu belum bisa karena belum ditambahkan. Jadi kita reset, jangan lagi programnya. Dan meskipun juga 4, coba kita kurang. Kalau kurang, nanti kita bikin. Ya. Ini hasilnya minus 2 ya. Berarti program berjalan sesuai yang kita harapkan tadi di awal. Untuk nextnya kita akan lanjut bikin program lagi di Scratch dan di Revit, tapi kita akan bikin yang lebih kompleks, lebih lengkap lah. Kita akan bikin tentang cara program tersebut bisa menentukan nilai rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimal. Oke, kita lanjut lagi di praktek yang ketiga. Di sini kita menggabungkan semua aspek yang kita bicarakan tadi yang di awal. Oke, langsung saja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kali ini kita berpindah dari software ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan mengenai yang semua yang tadi awal kita jelasin ya, mengenai fungsi, terus dan itu inputan fungsi, outputan fungsi, dan kita jadikan satu di sini. Kita bikin program yang dimana di dalamnya bisa mengetahui nilai rata-rata, nilai minimum, serta nilai maksimalnya. Di sini pertama-tama ada get grade from user. Nah, di sini tuh sebagai nama functionnya. Nah, kita turunkan lagi di grade. Nah, sini x for grade sama dengan true. Nah, jika benar, while x for grade sama dengan integer input grade. Nah, next grade di sini min 1 ini kenapa? Min 1 to stop. Nah, nanti ketika kita masukkan parameter, nah di sini kan nggak mau stop ya. Nah, kita perintah stop dengan ngetik min 1. Di sini ketika kita ketik min 1, maka program sudah selesai dan akan menjalankan hitungannya. Oke, mari kita running programnya. Misal nilai nilai matkul lah, rata-rata kita cari nilai rata-rata matkul 9, matkul ke-28, matkul ke-37, terus pendidikan lagi 4, 5. Nah, udah. Ketika ingin stop program, kita ketik min 1. Kita enter. Nah, di sini akan menunjukkan hasil nilai minimalnya 4, maksimalnya 9, dan rata-rata 7,0. Di sini kita didapat dari sini. Kita sudah bikin function mengenai untuk penghitungan nilai minimal, nilai maksimal, dan rata-rata. Untuk rumusnya di sini ya sama lah kayak sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Begitu saja tentang penjelasan mengenai materi kali ini. Saya Pradana Joko, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa komen-komen aja ya.
biar kita bisa interaktif sekalian. Oke, terima kasih, bye bye.